Kementerian Perindustrian menghitung perpanjangan stimulus akan menambah penjualan kendaraan sampai dengan 35.553 unit tahun ini. Bahkan penerimaan pajak diprediksi bertambah sampai 2,2 triliun rupiah. Perlu dicatat, sektor manufaktur pada kuartal 2 lalu berhasil naik didorong oleh kencangnya pertumbuhan industri otomotif sampai dengan 45,7%. Diskon pajak adalah salah satu harapan industri otomotif dalam negeri agar bertahan dari pandemi. Keuntungan apa yang dinikmati oleh agen penjual otomotif dengan perpanjangan diskon ini? Bagaimana jika diskon pajak berakhir? Apa yang disiapkan oleh dealer? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Supranoto, Chief Executive Astra International Daihatsu. Selamat pagi, Pak Supranoto. Selamat pagi, Glenis. Salam sehat selalu. Ya, Pak, kita tahu saat ini pandemi menjadi pukulan bertubi-tubi bagi penjualan otomotif di tanah air. Tapi kemudian ada relaksasi berupa diskon pajak barang mewah. Bagaimana update penjualan otomotif di Astra Daihatsu? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat di 8 bulan pertama tahun ini, compare dengan tahun lalu, penjualan keseluruhan retail sales otomotif nasional berdasarkan data Gaikindo itu naik sekitar 45%. Sedangkan Daihatsu lebih kurang naik 36% dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama. Ada kenaikan 36% ya Pak dengan tahun lalu dengan periode yang sama. Apakah permintaan ini sampai inden atau menunggu? Kalau iya memang berapa lama konsumen harus menunggu mobil mereka? Ya, sebenarnya karena permintaan ini mendadak naiknya sehingga supply juga tidak bisa mengimbangi. Jadi saat ini memang supply lebih kecil daripada demand yang menaik secara signifikan sehingga kondisinya adalah inden itu sekitar 1 sampai 3 bulan tergantung dari tipe yang terkenanya. Ya, harus menunggu 1 sampai 3 bulan untuk bisa mendapatkan mobil. Bagaimana dengan supply? Karena kita tahu kapasitas pabrik kan juga pasti belum optimal ya Pak, karena saat ini masih pandemi. Ya, kalau kapasitas pabrik sendiri sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama, dalam masa PPKM seperti ini, pabrik masih harus mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi biasanya kalau pabrik itu karyawannya sebelahan, sekarang harus jarak 1 sampai 1,5 meter, sehingga memang kapasitas produksi turun daripada kondisi normal. Dan kemudian juga adanya banyak komponen dan part yang shortage juga karena supplier itu ada di tier 2, tier 3, UMKM dan sebagainya yang memang terkena dampak pandemi ini. Kemudian juga adanya international problem itu adalah semikonduktor yang agak langka di awal-awal tahun. Sehingga itu memang menjadikan kapasitas produksi kalau saya melihat di Daihatsu sendiri itu kira turun sekitar 15% sehingga hanya bisa 85% dari kapasitas normal. Ada penurunan pembuatan begitu ya Pak, 85% saja kapasitas yang dibuat, namun di sisi lain malah ada lonjakan begitu ya Pak. Kita bicara juga soal animo konsumen, masih samakah tingginya dengan saat pertama kali diskon pajak ini diberikan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, kalau saya amati dari Daihatsu sendiri, kenaikan pemesanan kendaraan itu sekitar 30-50% di 8 bulan pertama ini. Terutama periode Maret sampai dengan Mei, kemudian Juni sampai Agustus itu ada kenaikan sekitar 30-50% untuk demand-nya. Jadi memang animonya terlihat cukup menarik karena hampir mencapai 50% ya Pak untuk terkait dengan diskon pajak yang diberikan. Dan Pak, kita tahu pajak ini kan tidak selamanya ya, diskon pajak ini kan tidak selamanya, ada batas waktu. Kemarin sempat berakhir, akhirnya diperpanjang lagi sampai akhir tahun ini. Bagaimana nantinya jika diskon ini berakhir, apakah sudah ada hitung-hitungan? Apakah penjualan nanti akan tetap tinggi atau malah menurun Pak? Ya, sebenarnya kan PPNBM yang ditanggung pemerintah ini akan berakhir sampai dengan Desember 2021.
Jadi apa yang akan terjadi di Januari 2022 sebenarnya ada banyak faktor selain relaksasi PPNBM ini. Faktor terpenting sebenarnya buat Indonesia adalah bagaimana tingkat vaksinasi ini bisa berhasil di tahun ini sehingga terjadi herd immunity, sehingga kondisi masyarakat bisa beraktivitas secara normal. Itu akan sangat berpengaruh. Kemudian kedua, semoga tidak ada gelombang berikutnya dari pandemi ini sehingga itu bisa meningkatkan semua kondisi perekonomian nasional kita. Dan juga yang sangat berpengaruh juga adalah seberapa besar pertumbuhan ekonomi tahun ini. Karena itu akan menyangkut kenaikan daya beli masyarakat. Jadi banyak faktor, Glenny, sebenarnya kita berdoa aja supaya semua cepat berakhir, semua cepat kembali normal. Dan kalaupun itu semua normal, artinya tahun depan dengan relaksasi PPNBM ini yang mungkin nggak 100% lagi, kita pun masih optimis akan bisa tumbuh industri otomotif. Ya, Pak, kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir. Terakhir, Pak, strategi apa yang sudah disiapkan oleh perusahaan, oleh korporasi begitu ya, jika memang nanti pajak diskon ini benar-benar dihentikan oleh pemerintah? Ya, sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pajak ini adalah hanya salah satu komponen. Ada banyak faktor lain yang bisa menjadi stimulus pertumbuhan tahun depan. Kita optimis saja karena naik turunnya industri otomotif ini sebenarnya kita harapkan tidak terlalu fluktuatif lagi. Dan sekarang trennya ada tren positif dan diharapkan mulai Januari 2022 itu kita mulai start dengan sesuatu yang baru nantinya. Ya, jadi kita harapkan memang ini ada titik terang terkait dengan pandemi dan juga sehingga saat ini pasar terkait dengan otomotif, industri otomotif masih begitu dinamis ya, masih menikmati relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak Supranoto, Chief Executive International Astra Daihatsu.